Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, teman-teman ikhwan fillah, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku sekemanusiaan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kembali lagi dengan saya ingin menyajikan sebuah video untuk Anda dari sebuah diskusi Bobson Samsir Simbolon dan kawan-kawan muslim yang kebetulan pada waktu itu ada seseorang yang masih muda sekali ya masih belasan tahun dia sudah mu'alaf. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di room itu masuklah Bobson Samsir Simbolon. Kemudian terjadi diskusi ya. Jadi kita akan dibawanya dengan sebuah diskusi dari Bobson Samsir Simbolon, sesuatu yang akan membuat kita penasaran. Jadi mari kita saksikan, karena ada sesuatu yang dia ucapkan di dalam doa ya. Di dalam video ini dia mengucapkan sesuatu doa, entah doa apa itu. Tapi yang saya jelas saya tahu itu ya, tapi saya nggak mau beritahu dulu. Silahkan nanti Anda dengar sendiri aja Bobson ini mengucapkan doa apa gitu kan. Nah, setelah itu barulah kalian akan memberikan kesimpulan atau penilaian. Dan jangan lupa berikan komentar dengan baik dan sopan. Terus selalu terus mengikuti channel Fares A3 dan nyalakan notifikasinya agar Anda semua tidak ketinggalan jika saya mengupload video-video terbaru. Kemudian yang satu lagi, jangan lupa kopi ya, kopi 1 gelas. Kemudian kalau rokok saya rasa ini tidak baik lah kan, nanti takutnya dengan anak-anak. Udah, yang penting kopi 1 gelas, sediakan cemilannya, mau goreng bala-bala, mau goreng pisang, mau goreng singkong, silahkan aja. Selamat menyaksikan teman-teman ya. Semoga kita semua, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rapa, silakan Bang Rapa, doain Bang Rapa biar sembuh, biar sehat, biar semangat mendukung debater muslim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit suaminya Bu. Oh enggak, Umi Dek. Oh, Umi Dek, biar bisa berkumpul lagi dengan keluarganya dan anak-anaknya ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya. Belum berkeluarga. Amin. Oh belum. Iya, kalau bilang suaminya nyasar ke Makassar nanti doanya itu. Iya. Ntar ke Bogor lagi. Ke Bogor. Bang Bob, ini ada Bang Bob minta permintaan naik. Ya, saya turun, naikin Bang Bob, beliau biar naik. Iya. Turunin, siap. saya tidak bisa turun sendiri nih. Lagi makan ya pakai tangan. Iya. Kau tahu lah Bang tadi. Oh iyalah, saya feelingnya kuat kan, saya lebih dari Yesus. Insyaallah. Bang Dewa udah nggak usah typing di bawah-bawah lah, udah di atas aja Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya makasih banget nih udah dikasih tempat satu panggung sama Bang Juma lagi nih. Ini tadi habis dari komalnya Uniripa, kasih ngebahas itu ke Bennett dua-duanya akunnya Uniripa, nggak ngerti kenapa ya TikTok ya. Ngebahas si dari surga itu, ngomongnya nggak ngerti kemana-mana. Iya sih. Bang Bob ini Bang Rapa ini Rafael, nama aslinya dia Rafael, cuma
baru dikasih nama Muhammad Rafa Ramadan ya kalau nggak salah ya. Dia baru syahadat, baru mualaf dia Bang Bob. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap gimana? Ya Bang Rafa, saya juga minta doa biar Bang Bob ini cepat dikasih hidayah dan bersyahadat. Ya, doanya didoakan biar Bang Bob dihantarkan sampai kepada pintu hidayah ya. Ya. Siapa? Nah, iya. Tapi doanya kusuk ya. Nanti pada saat sendiri, pada saat sujud, benar-benar itu ingat ya Bang Bob ya. Jangan Bang Handi nggak usah didoain. Bang Handi nggak didoain juga udah ini, udah. Siapa? Gitu. Apa Rafa sebelumnya apa itunya? Apanya Pak? Agamanya, imannya. Saya agamanya non Muslim, Enggak, dulu sebelumnya Kristen, Buddha, Hindu. Kristen Protestan saya. Oh, Kristen Protestan. Iya Pak. Gimana rasanya setelah bersyahadat? Alhamdulillah jadi lega. Jadi tadinya sebelum syahadat banyak pikiran gitu. Sekarang udah bebannya udah agak ringan gitu, udah hilang semua karena izin Allah. Iya ya. Udah belajar ini sholat. Dulu udah, tapi sekarang udah udah rada-rada lupa sedikit sih. Nanti Bang Handi tuh yang ngajarin di situ tuh kan lagi bareng. Siapa? Belajar harus bertanggung jawab ya. Ketika kita sudah bersyahadat itu jangan mengecewakan Allah itu. Kita sampai ke pintu hidayah itu satu mujizat yang terbesar dalam kehidupan itu. Siapa? Jangan naik turun gitu. Siapa? Karena nggak semua orang itu berkesempatan diberikan hidayah itu, dan tidak semua orang itu diberi hidayah. Enak dong, naik turun enak. Bang Dewa. Kalau saya udah sunat di typing itu. Kalau saya udah sunat. Coba buka. Nantilah saya kirim fotonya ke Bang Dewa. JJ. Iya JJ. Saya sunat itu 2019. Sebentar. Bang Rafael, waktu Bang Rafael keluar dari rumah, Bang Rafael itu izin dulu nggak sama orang tua? Kenapa Pak? Waktu Bang Rafael keluar rumah, apakah Bang Rafael izin dulu? Bang Rafa. Iya, maaf. Tadi lagi ngomong. Iya. Waktu Mas Rafael keluar rumah, apakah Mas Rafael itu izin dulu sama orang tua atau tidak? Diusir Pak. Diusir? Iya. Emang udah tahu? Tapi itu ketumpangan kok ya, aneh ini. Maksudnya ketumpangan gimana Pak? Itu di belakang gitu, ketumpangan ada yang ngikutin. Enggak. Emang orang tua udah tahu? Bang Rafa. Udah tahu apa? Kok bisa sampai diusir gitu? Ya gara-gara itu Pak. Pas lagi sekolah, terus saya ada sampai dikeluarin dari sekolah karena berantem mulu Pak, kasusnya Pak. Oh, ini tuh posisinya diusir dari rumah, udah diusir sebelum syahadat. Iya Pak. Oh iya paham. I see. Maklum Pak, namanya masih masa remaja, lagi cari jati diri sendiri. Ya terus selama diusir tinggal di mana itu? Alhamdulillah pas sebelum pas itu ada saudara saya yang ngajak kerja gitu kan. Pada akhirnya satu kerjaan sama Pak Urip. Oh iya Pak Urip yang di bawah itu tadi ya. Iya Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Semoga betah aja ya, belajar terus. Tapi kalau diam di situ nanti Bang Handi bisa ngajarin terus-terusan. Lebih enak lagi itu malah. Oh, namanya Muhammad Rafa Ramadan ya? Sekarang ya. Manado, dia campuran Manado.
Bang Bob? Nanti kira-kira saya dikasih nama apa ya? Jahanam. Bagus itu. Bang Dewa, jangan gitu loh Bang Dewa. Nanti Bang Dewa ngomong gitu, nanti saya minta tolong ke Bang Juma loh. Mau Jangan bawa-bawa Bang Juma lah, gimana? Ya, tuh Antara Bang Dewa kita aja ini. Lah Bang Juma aja, Gurunda Juma aja udah nyiapin cangkul buat Bang Dewa, gimana mau minta tolongnya? Udah disiapin cangkul ya. Ini Bang Dewa ada aja ngasih nama itu yang benar gitu. Tapi kemarin ya Bang Bob ya, Dewa jujur aja nih Bang Juma ya. Kata-kata Bang Juma kemarin itu buset itu, sampai keinget terus sampai sekarang. Yang mana? Nggak lupa itu bener. Itu kemarin Bang Juma sampai sampai beliau nangis gitu kan. Cuma nangisnya nggak tahu nangis beneran atau nggak tahu kena resleting celana itu. Dewa masih nanya juga ini. Takutnya kena resleting celana. Bang ya, Bang Juma. Itu dia merah itu, sinyalnya itu merah itu. Itu Kayaknya nggak cocok itu. Tadi itu apa sih? WP-nya itu. Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum. Mau nanya kalau misalnya itu saya kan udah baca syahadat nih, terus ngerokok itu dosa nggak sih? Enggak ngerokok nggak ada. Ini saya ngerokok nih. Ini saya lagi ngerokok ini. Enggak, takutnya dosa aja gitu kan. Yang dosa itu ya ngerokoknya di tengah-tengah rel kereta, terus ada kereta ketabrak, itu baru dosa. Itu namanya bunuh diri, Pak. Ya itu yang dosanya bunuh diri. Merokok itu nggak boleh, Dek. Karena segala sesuatu yang merusak tubuh, merusak kesehatan itu dilarang dalam Islam, termasuk alkohol itu. Siapa? Dan salah satu hal yang tidak disukai Rasulullah itu ya rokok itu tadi. Tapi Ya, masih banyak tembakau. juga yang merokok Betul. gitu loh. Iya. Makanya orang yang merokok itu, walaupun dia berdoa minta pengen bertemu dengan Rasulullah, itu kemungkinan sangat tipis. Soalnya Rasulullah itu paling tidak suka sama tembakau. Paling tidak suka sama tembakau. Makanya diusahakan berhenti ngerokok. Dewa juga udah berhenti, alhamdulillah. Berhenti beli maksudnya, dibeliin Jadi terus. kalau di Islam itu Rafa, yang pertama hidup bersih itu harus. Iya, Pak. Hidup sehat harus. Banyak ininya, tapi tujuannya itu membuat Rafa itu jauh lebih baik banding sebelum-sebelumnya lah. Gitu. Tapi saran saya kalau Bang Rapa penyuka rokok gitu ya, gas terus aja, nggak usah berhenti, gas terus. Oh nggak denger dia dicabut. Gitu nanti Gas kalau terus, gas Rafa terus, udah mulai belajar sholat, coba bayangin kita itu wudhu 5 kali ya, sholat 5 waktu. Wudhu terus itu tuh kita tuh memang nampak lebih cerah ya, dari sisi wajah aja segar gitu. Pakaian, Pak. Itu Bang Juma turun ya. Kepental dia, sinyalnya jelek itu, merah terus dari tadi. Kayaknya itu WP-nya yang tadi itu apa sih? Lupa saya nama WP-nya. Ntar juga naik lagi dia. Itu Bang Rafa. Jadi nanti ya belajar. Jangan pernah lelah belajar. Oh iya, orbit. Siapa? Gitu. Itu. Jadi tetap harus belajar ya. Ya, Pak. Saya ngomong gini karena saya udah ngerasain, walaupun saya sampai hari ini juga belum dihantarkan sampai ke pintu hidayah itu, tapi saya sudah ngerasain kok gitu. Siapa? Ketika pesawat saya turbulence itu saya itu doa Nabi Yunus itu ya. Ketika saya sedang dalam keadaan stres dalam hal pekerjaan, saya itu Al-Fatihah terus. Jadi coba bayangin saya aja yang belum bersyahadat itu sudah efektif, itu sudah berdampak untuk saya. Apalagi orang yang sudah bersyahadat. Ya. Gitu. Ya belajar ayat-ayat pendek aja dulu. Ya. Siapa? Kalau belum bisa juga nanti pelajarin nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita seperti apa. Begitu. Jadi dengan itu nanti akan terus termotivasi gitu. Mana ini Bang Juma?
Bang Juma kayaknya itu orbit nggak cocok deh di daerah situ Bang Juma. Ganti aja, jangan pakai orbit. Baca Al-Fatihah dulu. Oh iya, baca Al-Fatihah dulu. Itu yang ngajarin saya Al-Fatihah Bang Dewa. Makanya saya bisa Al-Fatihah Bang Dewa yang ngajarin. Oh, ini kalau ngomong suka bohong nih kalau gini. Ini bohong nih asli ini. Yang mengajarin saya juga doa Nabi Yunus itu Bang Dewa. Ngajarin saya surat Al-Ikhlas juga Bang Dewa gitu. Astagfirullahaladzim. Yang ngajarin saya bacaan dalam sholat juga Bang Dewa gitu. Bang Bob banyak-banyak sholawat Nabi juga. Ya, saya juga. Saya kalau Ini nyebrang kalau user lagi random. di laut itu saya ini sering suka ya sholawat ketika sedih juga saya bersolawat. Ya, bentar izin. User random nama YouTube-nya di saya dosen debat lintas agama. Kesana aja. Kalau Dewa pernah ngajarin Bang Bob itu membedakan caranya kepiting jantan sama kepiting betina. Itu yang Dewa ajarkan. Sama satu lagi kerang jantan sama kerang betina. Masih ingat Bang Bob itu? Oh iya. Subhanallah. Tapi keren beneran pelajaran. Saya cerita itu berdasarkan pengalaman ya, gitu. Dulu ketika saya merasa kosong itu saya ngadunya kemana ya, gitu. Saya tuh ya mau nggak mau itu hati saya sudah percaya dan saya sudah yakin. Saya belajar doa Yunus. Terus saya belajar Al-Fatihah. Saya belajar lagi dari Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas, baca-bacaan sholat. Itu belajar. Rafa yang udah tahu, udah ada yang tahu itu, yang doa-doa ayat pendek gitu atau doa-doa pendek. Saya kebanyakan ada yang lupanya Pak. Nah, doa tidur itu doa-doa pendek. Kalau untuk tidur saya masih belum tahu Pak. Doa makan. Doa tempur jangan lupa sama istri. Ada. Belum tahu Bang Dewa. Nanti Insya Allah nanti ajarin. Dewa ajarin itu. Ya. Yang tahu doa tidur, doa makan, doa Nabi Yunus ketika dalam perjalanan, apalagi ketika pesawat turbulence itu selalu itu saya. Pokoknya mulai dari take off sampai tujuan itu saya itu aja terus. Nah, itu syahadatnya ini Rafa kapan syahadat? Syahadatnya tadi Pak, sekitaran jam 11 lewat kurang lah. Ingat loh 12-an Rafa, ya Rafa itu nanti harus ini ya, harus tetap berbakti kepada orang tua ya. Siapa? Yang sudah jangan diingat, tunjukkan kalau setelah Rafa itu menjadi seorang Islam, seorang Muslim itu menjadi anak yang berbakti. Amin. Berbakti kepada orang tua, pertanggungjawabannya kepada Allah loh, bukan kepada orang tuanya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya coba Rafa yang nasihatin saya itu ada request ini. Nasihatin apa nih Pak? Kan baru kenal gitu. Ya nasihatin, makanya Bang Bob cepet-cepet gitu, jangan dilama-lamain gitu. Ya Bang Dewa ya. Bang Bob seneng lama-lama soalnya, nggak seneng yang cepet-cepet. Ya. Tadi kan kalau adab ke orang tua tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Juma ya. Walaupun orang tua kita itu beda keyakinan, itu harga mati. Tetap kita itu harus yang namanya taat kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Terus Bang Juma tadi mengatakan kita mengatakan saja tidak boleh. Itu kan itu kan bentuk penolakan. Bentuk penghinaan juga, ya kan? Kata-kata Tapi kalau kata-kata nya diulang beberapa kali, ini maknanya lain ini. Ini bahaya juga maknanya. Benar nggak Bang Bob? Iya. Iya. Itu lain itu. Jadi Bang Bob ketawa. Gimana sih? Kalau dia sekali itu penolakan. Kalau beberapa kali maknanya lain itu. Ya harus ingat itu. Aku lama-lama dengan Bang Dewa ini betul iya bisa aku menjadi sesat ini. ya
namanya juga si Gabrul. Gimana? Udah susah dibenerinnya. Amin, Udah doakan yang syahadat. terbaik. Udah syahadat Pak Kan Santang. Tapi ikrar belum. Ikrar belum. Kan kalau ini ya, kalau habis wudhu ya, itu kan doanya itu kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu kan. Ya udah, berarti Benar saya setiap wudhu berarti saya baca ini itu berarti saya udah bersyahadat dong. Benar itu Bang Bob. Benar ya Bang Dewa ya? Itu yang saya ucapin tadi ya? Salah, kurang lengkap. Kurang lengkapnya? Oh coba saya lengkapnya ya, benar nggak ya? Ini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Betul nggak? Kok bener sih itu? Itu bener itu. Oh benar ya? Iya. Oh. Berarti udah benar dong kalau gitu. Ya udahlah, tinggal asyhadu aja udah. Apalagi yang ditunggu kalau misalnya sudah seperti itu. Udah Ya kan? Bang Dewa. Bang Bob kan udah. Sudah dia. Oh, alhamdulillah kalau udah gitu kan. Soalnya gini ya Bang Bob ya. Kalau misalkan Dewa mau main analogi gitu, pesawat keberangkatan ke surga itu tiketnya itu cuma tiket Nabi Muhammad. Tiket nabi-nabi sebelumnya itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak terpakai lagi, sudah expire. Nah, lantas ada yang menanyakan kepada Dewa, apakah orang Kristen yang mempercayai kalau misalkan Yesus itu adalah utusan tetap masuk surga? Ya Dewa jawab, kami aja ya. Harapan kami untuk masuk surga itu tipis, Bang Bob. Tipis. Bahkan lebih tipis daripada kondom. Tipis itu harapan kami. Nah, apalagi sampean yang tidak mengimani Rasulullah SAW. Ini buat besok Pak. Begitu. Ini video. Jadi udah tidak ada lagi, Bang Bob, udah tidak, tiketnya sudah habis. Keberangkatan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai, sudah tidak ada. Keberangkatan dari Nabi Musa sudah sampai. Keberangkatan Nabi Isa sudah sampai. Nah sekarang keberangkatan itu tiketnya itu cuma ada tiket Nabi Muhammad. Selain itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, Bang Bob. Benar. Makanya kan Bang Bob pengen kumpul sama Dewa nanti di surga, ya kan? Pengen kumpul sama Rasulullah. Oh ya Tidak pasti ada. dong. Kalau begitu ya silakan 2 kalimat syahadat ditunggu. Gitu. Jadi kalau saya menerjemahkannya begini Bang Dewa. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim, apa yang tidak ada di Nabi Ibrahim kemudian dilengkapi pada masa Nabi Musa ya. Apa yang tidak ada pada Nabi Musa dilengkapi oleh Nabi Isa. Apa yang tidak ada di Nabi Isa disempurnakan oleh Rasulullah. Jadi semua yang tidak ada di nabi-nabi sebelumnya itu ada pada saat Rasulullah. Sebentar saya izin sebentar. Bang Rapa, Ya. minta tolong sedikit. Itu headsetnya kasih dulu ke Bang Handi. Oh. Iya. Ya silakan, kasih dulu ke Bang Handi biar Bang Handi naik. Lanjut Bang Bob. Tuh, Jangan. kalau saya menganalogikannya seperti itu Bang Dewa. Jadi ya bagi siapapun Biarin yang gitu. menjadi umatnya Rasulullah itu berarti sudah ada semua gitu. Jadi yang tidak ada di nabi-nabi sebelumnya itu dilengkapi, digenapi, dipenuhkan kepada Rasulullah, begitu ya, itu di dalam syariat Islam itu tadi. Begitu. Kalau saya keliru mohon dikoreksi. Iya benar seperti itu. Tidak ada yang dihilangkan, tetapi dilengkapi dan disempurnakan. Tidak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau misalkan kita membaca di dalam hadis itu ada puluhan ya, ada puluhan. Salah satunya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah yang namanya menuhankan manusia, bangun. Tidak pernah. Nabi Ibrahim alaihissalam mentauhidkan yang namanya Tuhan alam semesta. Karena ajaran para nabi itu sebelum baginda Rasulullah itu datang, ajaran poin intinya itu 2. Yang pertama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua salat. Ajarannya cuma itu aja. Nah,
Di dalam rukun Islam, itu rukun Islam ada 5. Ini adalah konsep keselamatan di dalam ajaran agama Islam ya. Ada 5. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, sama menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Nah ternyata Bagi yang mampu. Ya bagi yang mampu. Nah ternyata kok konsep keselamatan itu sudah tercakup semua di dalam sholat Bang Bob. Semua sudah ada di dalam sholat. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sholat itu pada saat kita sholat itu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul tidak Bang Bob? Benar. Yang kedua, pada saat berpuasa, apakah pada saat berpuasa kami umat muslim melaksanakan sholat, makan minum dan merokok pada saat kami sholat? Makan dan minum tidak pada saat kami sholat? Kenapa? Tidak. Tidak. Kita pada saat sholat, kita tidak makan, kita tidak minum, kita berpuasa itu. Iya betul. Kita berpuasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zakat. Pada saat yang namanya azan dikumandangkan, kita itu menzakatkan waktu, meluangkan waktu itu, Bang Bob, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Pada saat kita sholat dengan orang yang di tanah suci, apakah sholat kita sama menghadap kepada Ka'bah? Sama, Bang Bob. Iya. Sama. Semua sudah tercangkup di dalam sholat. Betul tidak? Nah itu konsep keselamatan. Semua para nabi mengajarkan seperti itu. Nah sholatnya para nabi sebelumnya itu seperti apa? Kita tidak tahu. Tidak dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran. Nah yang kita tahu itu sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam hanya berdiri saja. Sholatnya Nabi Musa alaihissalam kami pun tidak dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran. Tetapi semua sudah lengkap semua sama Rasulullah SAW. Ada yang sama, ada yang sama Bang Dewa. Ya. Mau semua nabi itu ada yang sama gerakan sholatnya itu. Betul. Sujud. Dari zaman Nabi Ibrahim itu sujud itu memang. Iya betul. Setuju kalau itu ya. Cuma Dewa tidak berani untuk melakukan spekulasi ya di sini. Karena sholatnya Nabi Adam alaihissalam seperti apa kita tidak tahu, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran seperti apa. Gerakannya seperti apa tidak ada. Ya, terlepas itu sujud atau tidak, mungkin iya, mungkin juga tidak. Mungkin Dewa nanti perlu membaca lagi hadisnya ya, benar atau tidaknya, begitu Bang Bob. Yang Dewa tahu itu sholatnya Nabi Sulaiman hanya berdiri saja. Ada juga yang ruku saja. Ada yang sujud saja, ada seperti itu. Makanya dikumpulin, makanya yang paling lengkap itu ya di Rasulullah itu tadi. Semuanya udah di situ gitu. Bahkan disempurnakan gitu. Betul. Dan jangan lupa Bang Dewa, tergantung kondisi. Sholatnya juga tergantung kondisi. Kalau kita emang lagi menghadapi sakit parah, tidak bisa ngapa-ngapain, sambil tidur nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Bisa sholat. Sama kayak gini juga, ketika di satu tempat kita tidak tahu arah kiblat, ya boleh ke arah mana pun boleh. Kayak di pesawat, di bis, pesawat itu boleh. Gitu. Jadi ya itu tadilah ya memang mengakomodir segala sesuatunya. Itu. Tapi memang benar-benar adem gitu ya. Habis kita bersujud itu kita memang benar-benar adem, ngerasain adem. Iya betul Bang Bob. Karena sombongnya orang yang sombong adalah sombongnya orang yang tidak mau bersujud kepada yang Maha Kuasa. Itulah sombongnya orang yang sombong. Makanya Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Seburuk-buruknya makhluk itu ternyata bukan iblis Bang Bob. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah manusia. Iblis, seburuk-buruknya iblis, tidak pernah iblis menuhankan iblis. Iblis menuhankan manusia. Iblis menyatakan kalau Tuhan itu adalah satu dari tiga dari satu. Tidak ada seperti itu Bang Bob. Tapi seburuk-buruknya, sebaik-baiknya manusia, walaupun dia sebaik apapun juga, ketika dia bersujud kepada ciptaannya, itulah lebih buruk daripada iblis Bang Bob. Bukannya ini ya, ini berdasarkan dari keimanan Islam. Ya betul. Iman Islam Dewa. Karena Dewa kalau diskusi sama Bang Bob kan Dewa sendiri kurang berani gitu kan. Kenapa nggak berani? Segan aja Bang Bob. Alah. Mahrajul huruf Bang Bob mantap. Maksudnya mahrajul itu apa sih Bang Dewa? Nggak tahu Dewa juga. Coba dijelaskan dari Pak Satria.
Bacaan Quran, mahrajul huruf. Oh, bacaan Quran. bacaan. Padahal saya belum belajar ngaji loh. Saya belum belajar, tapi sudah punya keinginan, punya niat. Ya itu karena ilmu mendengar kan, Bang Bob ya. Mahrajnya udah bagus, mahrajnya udah bagus. Oh, mahraj. 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 Iya. Bang Tapi itu dari mendengar ya? Ya. Iya, saya dari mendengar semua Bang Dewa. Nah, itulah luar biasanya ya. Luar biasanya Islam di situ, Bang Bob ya. Dia walaupun saya kadang malu ya Bang Bob ya. Ada kawan saya punya tetangga saya buta Bang Bob. Buta, bayangkan ya. Tapi kenapa dia bisa hafiz Quran? Ini yang saya nggak habis pikir loh Bang Bob. Nah, inilah mujizat, bukti mujizat. Ada nggak kitab suci di dunia yang bisa dihafal selain Al-Quran? Tidak ada. Selain Al-Quran itu tidak ada. Ini adalah bukti mujizat. Tapi ternyata Bang Bob ya, ada juga yang hafal Bible. Saya akui. Ada. Dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa dia? Mbah Google. Luar biasa Mbah Google itu. Tiap dewa ketik ulangan 1, nomor 1 langsung ada. Wih, luar biasa Google itu. Tapi saya Bang Dewa itu semua dari mendengar loh. Setuju. Nah, itulah Al-Quran ya. Bahkan anak dewa yang usianya 3 tahun ya, sering dewa ajak ke masjid, sering mendengar yang namanya imam membacakan Al-Fatihah. Kan dibacanya secara keras-keras. Itu hafal, bisa hafal. Bayangkan anak dewa umur 3 tahun, umur 4 tahun bisa hafal Al-Fatihah. Padahal ngaji belum pernah, ya kan? Ngaji belum pernah, huruf hijaiyahnya tidak tahu. Kenapa bisa sampai hafal? Sama lagi. Nah, itulah bukti mujizat. Saya kalau disuruh baca surat Al-Fatihah, suruh baca saya nggak bisa. Tapi kalau ditutup terus disuruh lafalkan saya bisa. Gitu. Iya betul. Berarti ilmu mendengar ini ya? Iya. Sama surat-surat pendek juga, bacaan dalam sholat juga. Pokoknya semua masih mengandalkan pendengaran. Iya. Kayak Yunus. Masa Bang Bob mendengarkan aja bisa adem? Beneran. Saya hanya mendengar. Saya itu belajar dari mendengar tausiahnya dari Buya Yahya, ya, dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad. Itu saya hanya belajar itu semua dari mendengar. Termasuk doa makan, doa tidur, surat pendek Al-Ikhlas masih itu sih yang tahu. Gitu. Al-Fatihah, mantap. Sholawat. Gitu. Tapi kenapa masih belum bersahadat, Bang? Bang Bob sudah nggak pakai tapi, nggak pakai tapi. Udah itu. Udah. Beneran nih Dewa, kalau misalkan bener Bang Bob itu udah apa? Udah sahadat. Wah, kalau Bang Bob bener udah sahadat, kalau bila perlu lusa abis maghrib Dewa kawin lagi nih. Beneran Bang Bob nih? Bener nggak ini? Gitu. Nggak jadi deh. Berarti jangan lusa gitu. Harus besok. Kalau nggak 3 hari lagi. Oh gitu ya. Atau tahun depan aja deh. Oh, jangan Bang Bob. Umur kita tidak ada yang tahu Bang Bob. Umur tidak ada yang tahu. Iya kan? Mumpung kita apa sih? Kalau mau insaf itu kan jangan dinanti-nanti Bang Bob. Nanti keburu mati. Kalau mau bertobat, jangan kapan-kapan. Nanti takut terbungkus oleh kain kapan. Mumpung kita masih ada di atas tanah, siapa tahu besok lusa kita di bawah tanah. Betul tidak?